Perjalanan masih berlanjut dan hari mulai senja ketika Lin kembali mendatangi Tuan Shen yang tengah menikmati pemandangan di luar jendela kereta. "Kenapa masih duduk di sini menikmati senja? Bukankah sudah tak ada harapan?" tanya Lin dengan nada dingin. Tuan Shen dengan tenang menjawab, "Aku hanya menghargai waktu. Sebelum tiba di Binjiang, setidaknya aku akan mati dengan martabat dan kehormatan." Lin yang selama ini tegar, tampak sedikit tergoyahkan oleh perkataan Tuan Shen. Setelah beberapa saat terdiam, Lin berkata, "Jika kau tiba di Binjiang, aku akan membelikanmu tiket Asia Express. Kau bisa melarikan diri." Tuan Shen menatapnya dengan heran. "Aku belum sepenuhnya mempercayaimu," balas Lin singkat, sebelum akhirnya pergi meninggalkan Tuan Shen dalam kebingungan. 怎么对我大方起来了？ Malam itu, setelah suasana kereta tenang, Tuan Shen mulai menjalankan rencananya. Dua orang yang memperlambat gerakan. Ilalang yang memenuhi jalan membuat pelarian mereka semakin sulit, dan Milan mencoba menggunakan mereka semakin mendekat. Sementara itu, Tuan Shen terlibat dalam pertempuran. Akan tetapi, Nona Atan, tubuh mereka lemas dan tak berdaya setelah terkena tembakan. Di tengah kepanikan, Tuan Shen menangis melihat kondisi mereka, tetapi tetap mencoba menenangkan keduanya, bersumpah akan menyelamatkan mereka dan membawa mereka ke tempat yang aman. Milan mendengar suara musuh yang semakin mendekat. Mereka segera memberontak dan memaksa petugas stasiun untuk menghubungi Asia Express, memerintahkan kereta tersebut berhenti di stasiun terdekat, karena mereka sedang menerima kabar bahwa kereta Asia Express tidak dapat dihentikan begitu saja. Kabar ini membuat Lin marah besar. Ia memerintahkan agar setiap stasiun di sepanjang jalur segera belum sadarkan diri berjalan tanpa tujuan, berusaha mencari jalan keluar dari situasi berbahaya mereka. Beruntung, tak lama kemudian, sebuah mobil iri. Sementara itu, di markas besar Qin Shanhing, kabar buruk mengenai kegagalan ngaruhnya bisa membujuk Qin Shanhing agar membebaskan Lin. Namun, Jin Sui, yang hatinya sudah terluka karena sikap Lin di masa lalu, menolak membantu. Baginya, Lin hanya datang ketika butuh, dan ketika tidak, ia diperlakukan seperti orang asing. "Kau keras kepala," kata Jin Sui dengan nada dingin. "Aku sudah memperingatkan agar jangan berurusan dengan Qin Shanhing, tapi kalian tetap keras kepala." Gui Sheng terus berusaha. Jin Sui memutuskan untuk pergi ke markas Qin Shanhing. Dengan segala pengaruh dan kehormatannya, Jin Sui memohon agar Lin dibebaskan. Meskipun tidak sepenuhnya tahu apa yang terjadi kesempatan kedua. Qin Shanhing yang awalnya malas menanggapi, akhirnya menyerah pada desakan Jin Sui. "Baik, dia akan kubebaskan," katanya konsekuensinya. Lin akhirnya dibebaskan, karena pengaruh Jin Sui yang memohon kepada Qin Shanhing untuk membebaskannya. Shen di kereta Asia Express, dan Lin memutuskan untuk melanjutkan pengejaran dengan hangat. Milan beristirahat, sementara Tuan Mo bertanya mengapa Tuan Shen terlihat begitu kacau. Tuan Shen menjelaskan bahwa semuanya karena Nona Mu dan pasukan Qin Shanhing. Namun, meski semua ini terjadi, Tuan Shen merasa tak menyesal, karena akhirnya dia menemukan adiknya. Meski begitu, dia tetap kecewa karena Wei Lian telah menyembunyikan identitasnya selama 3 tahun. Dan Wei Lian dengan nada bercanda memanggilnya kakak. Tuan Shen dengan wajah serius bertanya, "Mengapa kau membohongiku selama ini?" Wei Lian menjawab bahwa dia tak tahu apakah Tuan Shen baik atau jahat, sehingga dia memilih untuk mengamati dari jauh sebelum mengungkapkan kebenaran. Tuan Shen yang marah merasa bahwa Wei Lian telah mengkhianatinya. "Aku sudah mengorbankan segalanya, bahkan sebelum aku tahu bahwa kau adalah adikku," katanya dengan nada penuh emosi. "Apa yang perlu kau ketahui?" Dia memeriksa keadaan kakaknya dengan penuh perhatian, namun tidak bisa menahan. Tuan Shen yang tidak sabar mendengar ocehan Wei Lian, tanpa ragu melayangkan pukulan yang di rumah. Tuan Mo sudah menunggu di luar. Dengan senyum tipis, ia bertanya, "Apakah kalian sudah selesai berkelahi? Sepertinya kalian belum minta maaf atau bisa kita makan dulu."
Tuan Mo tertawa kecil dan mempersilakan mereka masuk untuk menikmati makanan. Ember darah itu. Dia mengajukan pertanyaan penting, di mana batu itu sekarang? Wei Lian menjawab, aku masih kecil saat itu, aku tak tahu keberadaannya. Tapi kenapa batu itu begitu penting? Tuan Shen menjawab dengan serius, batu itu bisa membuatku hidup normal kembali. Aku tak ingin hidup abadi seperti ini. Wei Lian juga menceritakan kematian ibu mereka setelah menyelamatkan Tuan Shen, karena setelah menyelamatkan itu ibu mereka lemah meskipun sudah meminum darah, dan akhirnya mati karena berkorban demi Tuan Shen. Meskipun Wei Lian berusaha meyakinkan bahwa mereka saling membutuhkan, Tuan Shen masih merasa dikhianati. Dengan berat hati, Tuan Shen memutuskan hubungan persahabatan mereka, membuat Wei Lian pergi dengan hati yang berat. 好，我告诉你，合作结束，不健全。滚！ Lin hanya mengucapkan salam hormat sebelum Jin Sui memintanya kembali menjadi tuan muda keluarga. Lin menolak, hanya datang untuk berpamitan, dan pergi tanpa berkata banyak lagi. Sementara itu, di kediaman Tuan Mo, Milan yang berbaring tampak mulai pulih. Ketika dia terbatuk, Tuan Shen yang terjaga langsung memeriksanya. Kita di mana? Apakah sudah aman? Tanya Milan. Tuan Shen mengangguk, kita sudah aman. Wei Lian sudah mengobatimu. Ketika Milan meminta bakpao, Tuan Shen tersenyum, tahu betul itu adalah makanan favorit Milan. 这里是金二小姐的地方，而且我现在不是任盈。行行好，别拿话刺我了。在池山鹰那儿讨生活不容易。好，我现在就去买。 Di kediaman Lin, Gui Sheng datang dengan kekhawatiran. Lin, kau terlalu banyak begadang akhir-akhir ini. Aku membawakan makanan. Gui Sheng melaporkan bahwa tak ada tanda-tanda kemunculan Tuan Shen, meskipun pengawasan ketat dilakukan. Lin menganggap ini aneh, namun memutuskan untuk harinya, Tuan Mo membawa pakaian baru dan ramuan untuk Tuan Shen. Dia menanyakan mengapa Tuan Shen membiarkan Wei Lian pergi, namun Tuan Shen dengan acuh menjawab, aku tidak peduli lagi. Meski begitu, Tuan Mo mengingatkan bahwa batu ember darah sangat penting untuk masa depan Tuan Shen. Sementara itu, Lin kembali ke kantornya, mendapati bahwa Gui Sheng telah diangkat sebagai penggantinya. Namun, Gui Sheng dengan tegas menolak posisi itu, mengatakan bahwa dia tetap menganggap Lin sebagai atasan. 伤的米兰，要不我带人去海东日报把他们都抓了会。生出嫌隙，我会自己去调查沈哲。而你身上出现的种种迹象，只有尽快找到血泊石才能。我认为，一旦血泊石与他人血液抛弃他。我跟你说，都应该。 Memikirkan semua yang telah terjadi. Jin Sui datang membawakan secangkir coklat panas. Minumlah, ini akan membantumu tidur nyenyak. Wei Lian berterima kasih dan mulai mencurahkan isi hatinya, menceritakan bagaimana dia merasa dikhianati setelah menyelamatkan seorang pasien berkali-kali, namun kini pasien itu memutuskan hubungan dengannya. Jin Sui menasihati, mungkin saja dia kecewa karena menganggapmu penting. Minta maaflah dan bangun kembali kepercayaan itu. Di saat yang sama, Lin menyelinap masuk ke rumah Tuan Shen yang gelap. Dia memeriksa ruangan, mencari petunjuk, dan menemukan sebuah pen. Namun, dengan polos, Milan mengira sup itu adalah ramuan obat karena rasanya yang sedikit aneh. Dia tidak ingin menyinggung perasaan Tuan Shen, jadi dengan senyum tipis dia memuji sup ayam itu. Tuan Shen, menyadari kepolosan Milan, hanya tersenyum dan menjanjikan akan membelikan lagi bakpao kesukaan Milan nanti. Saat pergi ke pasar untuk membeli bakpao, Tuan Shen mendengar kabar mengejutkan dari penjual. Tentara Haidong sedang berpatroli di wilayah itu untuk mencari seorang buronan yang berbahaya. Menyadari bahaya yang mengintai, Tuan Shen segera bergegas kembali. 还想不想吃米糕啊？ Kembali. Sementara itu, Milan yang menunggu di kediaman Tuan Mo menghabiskan waktu dengan minum teh dan berbincang bersama Tuan Mo. Tuan Mo bertanya dengan nada penasaran, apakah benar Milan telah banyak berkorban demi Tuan Shen, termasuk saat terluka karena menyelamatkannya.
Dengan tenang, Milan menjawab, bukan soal berkorban, separuh nyawa Tuan Shen adalah tanggung jawabku. Tuan Shen yang ternyata sedang menguping percakapan tersebut, tersenyum kecil mendengar kesetiaan Milan. Namun, ketenangan itu segera sirna. Di Shanghai, sebuah kota di Suping. Lin terkejut memperbaiki makam. Ini berarti ada hubungan terjebak di hutan. Jalan yang mereka lalui tak bisa dilewati. Tuan Shen turun untuk memeriksa situasi dan akhirnya Shen mengembara. Tuan Shen akhirnya kembali ke kampung halamannya. Saat mengetuk gerbang besar, Jut melihat Tuan Shen yang tak pernah berubah sejak terakhir kali ia melihatnya. Tuan Shen, kata De Geng dengan hormat. Ia mempersilakan Tuan Shen dan Milan untuk masuk dan menyiapkan kamar bagi mereka. Saat berbincang, De Geng menceritakan bagaimana keluarganya, keluarga Zhang, telah dibantu oleh keluarga Shen dan itulah alasan dia mengabdikan hidupnya untuk menjaga peninggalan keluarga Shen. De Geng juga memberitahukan bahwa You Wen, cucunya, dibawa ke Haidong oleh Tuan Shen, meskipun dia sendiri tidak tahu lebih banyak tentang sosok Tuan Shen. Tuan Shen kemudian menanyakan tentang lukisan keluarga Shen, dan De Geng berjanji akan mengambilnya besok pagi. Dengan antusias, di mana dia? Namun Lin tak langsung menjawab. Ia malah menyindir, setelah kau mencoba mengadu domba aku dengan Qin Shanhing, kau masih berharap aku akan memberitahumu. Nona Mu tersenyum, menyadari bahwa pertemuan ini lebih dari sekadar berbagi informasi. Jadi kau ingin membalas dendam? Tanya Nona Mu. Lin menggelengkan kepala. Aku ingin kita bekerja sama, kata Lin. Aku butuh pasukan manusia bajamu untuk menangkap Tuan Shen. Jika berhasil, aku akan kembali menjadi ketua di bawah Qin Shanhing, dan setelah itu kau bisa melakukan apa dengan harapan besar bahwa Tuan Shen segera jatuh ke tangannya. 到了沈之恒的下落，在哪里？我重新上任建设委员会的会长，沈之恒。 Pagi itu, De Geng telah menyiapkan sepanci pangsit panas untuk sarapan Tuan Shen dan Milan. Uap tipis dari pangsit terangkat menggoda selera Shen. Saat Tuan Shen membuka gulungan lukisan itu, kenangan lamanya langsung membanjiri pikirannya. Saat sesi pemotretan keluarga, ia teringat betul bahwa adiknya, Wei Lian, pernah memperlihatkan sebuah kalung dengan liontin batu ember darah, batu yang dimaksud oleh Tuan Mo. Keyakinan Tuan Shen semakin kuat. 放心了，可是吧？ Sore harinya, Tuan Shen memutuskan untuk pergi mengunjungi makam keluarganya dan melakukan ritual penghormatan, membakar dupa sambil berdoa. Milan. Setelah ritual usai, mereka berjalan menuju sebuah makam yang lain. Di sana tertulis nama Tuan Shen. Milan terkejut, tapi Tuan Shen menjelaskan bahwa meski ia masih hidup, makam ini telah disiapkan oleh neneknya, sebagai antisipasi saat seluruh keluarga Shen dibantai bertahun-tahun lalu. Tuan Shen dan neneknya adalah satu-satunya yang selamat dari tragedi itu, namun Tuan Shen mengidap penyakit misterius. Neneknya, takut hal-hal aneh akan terjadi, mendirikan makam ini agar orang-orang tidak curiga pada kondisi aneh Tuan Shen. Tuan Shen mendekati makam itu dan menekan bagian tertentu. Tiba-tiba, papan makam bergerak, memperlihatkan sebuah peti tersembunyi.申世之，这就是我。 Langit mulai gelap saat Tuan Shen membuka peti tersebut. Di dalam berdarah. Saat liontin itu disentuh, kekuatannya segera terasa. Ingatan Tuan Shen terlempar jauh ke masa lalu, saat ia menyaksikan ayahnya, Hon Xing, berduka karena seluruh keluarganya dibantai. Ternyata, penyebab pernah dibakar oleh neneknya dalam sebuah upaya penyelamatan. Namun, kemarahan dan kesedihan mendalam membuat Hon Xing murka dan mengusir Wei Qiu, hingga akhirnya Hon Xing bunuh diri di hadapan neneknya. Dalam keheningan, Milan tiba-tiba mendengar suara-suara mendekat. Itu adalah tanda bahaya. Pasukan Lin sudah... Setelah pertarungan usai, Tuan Shen kembali ke Milan yang sedang sekarat. Milan memanggil-manggil Tuan Shen, air mata mengalir di wajahnya.
Dalam keputusasaan, Milan berterima kasih kepada Tuan Shen. Namun Tuan Shen merasa tidak siap kehilangan orang yang telah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Tuan Shen berteriak penuh kepedihan saat menyadari Milan telah berhenti bernapas. Ia memeluk tubuh Milan erat-erat, merasakan kehangatan yang perlahan menghilang. Kuno. Batu itu memancarkan cahaya merah, mengalirkan energinya ke tubuh Milan. Luka Milan perlahan mengering, namun ia tetap belum sadarkan diri. Meskipun khawatir, Tuan Shen tak punya pilihan selain membawa Milan pergi dari kediaman keluarga Shen, karena keberadaan mereka di sana bisa membawa masalah lebih besar. The Gang menyarankan agar Tuan Shen bersembunyi di tempat aman, namun Tuan Shen menolak. Aku akan menghadapi masalah ini. Aku akan kembali ke Haidong, kata Tuan Shen dengan tegas. The Gang yang sudah tua merasa bahwa perpisahan ini mungkin yang terakhir. 怎么说？ 不说。 Di kediaman Lin, ia diliputi ketakutan dan penyesalan setelah menembak Milan. Gui Sheng melaporkan bahwa Tuan Shen telah kembali dengan Milan di pelukannya, dan Lin semakin ketakutan, berpikir bahwa Tuan Shen datang untuk membalas dendam atas kematian Milan. Sementara itu, Tuan Shen kembali memeriksa keadaan Milan, namun kondisinya belum membaik. Tuan Shen lalu memutuskan untuk merendam tubuh Milan di dalam bathub penuh es, mengingat perkataan Tuan Mo bahwa jika Tuan Shen mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seseorang, ia akan menjadi lemah seperti Wei Qiu, dan pada akhirnya akan mati. Di sisi lain, di kamar Jin Sui, ia tengah sibuk mengurus surat-surat perusahaan. Dengan gaya bercanda, Wei Lian membandingkan kedatangannya dengan Romeo yang selalu bertemu Juliet di balkon. Setelah beberapa saat berbincang, Jin Sui mengungkapkan ia tetap tidak bisa mempercayakan sepenuhnya kepada sang paman. Wei Lian bertanya, apakah kamu tidak punya kerabat lain? Jin Sui menjawab, Kak Lin, dia adalah segalanya bagiku. Dari pingsannya. Yang mengejutkan, saat membuka matanya, Milan bisa melihat. Perlahan, ia melangkahkan kaki keluar dari kamar dan melihat sekeliling rumah Tuan Shen dengan takjub. Milan yang dulu buta, kini bisa melihat dengan jelas cahaya dan wajah Tuan Shen. Dengan air mata kebahagiaan, ia berlari dan memeluk Tuan Shen, yang terkejut melihat Milan dalam kondisi sehat. Tuan Shen pun menangis, air mata syukur mengalir deras saat Milan mengusap pipinya, berkata, "Aku sudah bisa melihat Tuan Shen." Setelah kebahagiaan itu, Milan melanjutkan dengan mandi dan berendam di bathub, merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Gaun cantik yang telah dalam matanya terus terarah pada Tuan Shen, seolah tidak ingin berpaling sedetik pun. Tetaplah di sini. Milan terlonjak kegirangan, matanya bersinar cerah. Dengan tanpa ragu, ia langsung Milan. batu ember darah. Dan apa langkah selanjutnya ya di Movie? Jangan lupa support channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Komentar kalian sangat berarti untuk pengembangan cerita ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di episode berikutnya.